Karena saya terus terang, saya agak sedikit anti sama orang Islam. Kenapa? Karena saya melihat orang Islam itu nyusahin orang melulu. Tidak suka Islam, karena saya kan, bapak saya kan pengusaha. Jadi saya melihat banyak, maaf ya, pejabat-pejabat yang selalu minta duit, dan begitu saya lihat agamanya mayoritasnya Islam. Kamu boleh pilih agama apa, tapi jangan pilih agama yang sembayangnya ke tembok. Islam itu identik dengan Arab. Arab itu bagi orang Cina itu termasuk musuh, Pak. Karena Arab itu pelit, dan nggak mungkin saya masuk Islam. Nggak mungkin, saya pikir. Nggak akan terjadi lah. Mau saya akan masuk Islam. Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum sahabat hijrah Mu'alaf Channel. Apa kabar? Insya Allah selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kami hadirkan kisah perjalanan hidup yang menyentuh hati, terutama dari saudara-saudara kita yang menemukan iman Islam dalam pencarian kehidupan. Mari kita simak kisah penuh hikmah berikut ini. Oh ya, sebelumnya bantu dengan subscribe channel kami ini. Ya, jadi awalnya itu saya ikut agama Buddha. Agama Buddha terbagi dua. Agama Buddha yang statistik sama agama Buddha yang ada kitabnya. Ya, saya ikut ada kitabnya, itu namanya Mahayana. Saya belajar cukup lama di situ. Sampai sempat jadi guru juga, guru agama Buddha. Itu kurang lebih. Habis itu saya pindah. Saya masuk agama Katolik. Apa tuh alasan kok Alim tadinya Buddha agamanya, kemudian pindah ke agama Katolik, itu apa alasan? Karena yang saya cari nggak ketemu. Saya pengen tahu, di dunia ini kan ada satu kekuatan yang luar biasa yang dikatakan itu adalah kekuatan Tuhan. Tuhannya tuh di mana? Saya pengen tahu. Gitu. Ibarat kata kalau bisa sih pengen ketemu lah yang namanya Tuhan. Gitu. Memang naif ya, memang kondisinya saat itu ya seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah ketika masuk agama Buddha, ya, mengenai konsep ketuhanan di agama Buddha itu apakah berbeda dengan agama lain seperti Katolik atau gimana? Nah, di agama Buddha setelah saya pelajari lebih mendalam, kita kenal yang namanya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu adalah pangeran yang melihat 4 peristiwa, yaitu lahir, tua, sakit, dan mati. Dia mau melepaskan diri, melepaskan manusia dari kesengsaraan itu. Lalu dia meninggalkan istana, lalu dia pergi bertapa di bawah pohon Bodhi. Lalu, singkat cerita nih, dia terus dapatkan satu kesempurnaan. Dia mendapatkan satu kesempurnaan, sehingga dia merasa bahwa 4 peristiwa itu adalah sengsara. Jadi memang manusia harus lewatin. Nah, kemudian konsep ketuhanan yang disampaikan oleh Siddhartha itu adalah nyata dan sunyata. Jadi sesuatu yang dibilang ada, tapi juga tidak ada. Dibilang tidak ada juga ada. Jadi konsep itu ya sampai di situ doang, kelar. Jadi kalau ada tanya Tuhan mana, ya Tuhan itu ya alam semesta. Jadi lebih bicaranya soal alam semesta gitu loh. Jadi belum ketemu nih materinya Tuhan itu seperti apa. Kemudian ketika memeluk Katolik tadi ya, bagaimana memahami konsep di Katolik Trinitas apa ya? Ya, bagaimana memahami konsep Trinitas? Apakah ada hal yang sulit dipahami atau diterima oleh Halim? Tambah bingung, Tuhannya jadi 3 sekarang. Ya, tadi Buddha gak ada Tuhannya, kemudian ini ada namanya Tuhan Yesus, kemudian ada Roh Kudus, terus ada bapaknya, kemudian ada ibunya, Bunda Maria. Tambah bingung, yang mana yang Tuhan? Apakah Tuhan Yesusnya Tuhan atau bapaknya? Nah, bapaknya itu siapa? Nah, ini berkecamuk terus. Jadi artinya sampai saya ikut karismatik. Lalu saya belajar penginjilan selama 7 bulan. Saya ingin tahu bahwa ada yang namanya KKR. Itu KKR itu semacam pencurahan Roh Kudus. Jadi orang bisa disembuhkan kalau dia kakinya pincang, dia bisa berjalan. Saya pengen tahu, itu katanya pakai kekuatan Tuhan. Saya pengen tahu
disitulah saya belajar selama 7 bulan. Ternyata yang difokuskan itu adalah sugesti. Jadi disugesti, si pencang ini disugesti, diyakinkan bahwa dia punya kekuatan inner, dipakai sekarang. Nah, kekuatan inner itu seperti apa? Kekuatan inner itu digambarkan ketika terjadi kebakaran, saking orang panik, dia bisa bawa barang berat, meloncat got. Itu kan kekuatan inner. Jadi kekuatan yang kita pakai sekarang itu paling sekitar 10%. Ketika kita terjepit, itu bisa keluar sampai 50%. Makanya gak heran kalau misalnya ada orang yang mungkin bisa loncat, bisa apa, itu karena inner yang dipakai. Jadi itu yang diajarkan. Nah, ini juga konsep Tuhannya gak jelas. Nah, makanya saya pikir, waduh kalau gini, saya kalau terusin lagi, ya saya jadi tukang sugesti. Kan gitu. Itu nyata seperti itu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi berapa lama tuh di Katolik, berapa tahun? Di Katolik tidak lama, di Katolik sekitar 4-5 tahun lah. Ya, gitu. Sempat ngajak orang masuk Kristen nggak? Di Katolik itu sebetulnya kekuatan mereka luar biasa. Jadi mereka ada yang namanya, ini sedikit mengenal Katolik ya, mereka ada namanya itu pelayanan. Jadi kalau kita tidak hadir di gereja, pada hari Minggu misalnya, nggak hadir di gereja, itu disamperin, ditanyain kenapa nggak hadir. Ada kesulitan apa. Jadi memang dijaga betul nih orang Katolik. Nah kebetulan waktu itu saya belum sempat untuk memurtadkan orang Islam. Karena saya terus terang, saya agak sedikit anti sama orang Islam. Kenapa? Karena saya melihat orang Islam itu nyusahin orang melulu. Oknumnya maksudnya gitu. Ya kalau udah Idul Fitri itu semua pada minta duit sama kita orang Chinese kan begitu kan. Pemikiran saya udah gak enak aja mah. Dan gak mungkin saya masuk Islam. Gak mungkin saya pikir. Gak akan terjadi lah. Mau saya akan masuk Islam. Gitu. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya ya, ini agak menarik. Karena kenapa sih kok rata-rata orang yang dulunya bukan Islam itu benci gitu dengan Islam, termasuk tadi kalau alimnya, supaya nanti kita sebagai umat Islam biar evaluasi gitu ya, kenapa dibenci oleh orang-orang di luar Islam. Kenapanya? Tadi kan oknumnya maksudnya muslimnya. Kenapa kok? Apakah ada doktrin juga dari luar gitu? Ketika udah kamu jangan masuk Islam. Karena beberapa mualaf yang masuk Islam itu diputus hak-haknya. Tapi kalau masuk agama lain silahkan boleh. Ada nggak sih doktrin atau apa namanya kayak kesultanan atau apa? Pertama yang saya pernah tahu adalah bahwa Islam itu identik dengan Arab. Arab itu bagi orang Cina itu termasuk musuh, Pak. Karena Arab itu pelit. Budaya Arab itu dianggap selain pelit juga budayanya tidak sesuai dengan orang Chinese gitu. Nah, Katolik itu jauh lebih fleksibel, lebih gampang diterima, termasuk Buddha. Hindu juga sama, yang masuk Hindu juga berat karena Hindu juga konsepnya kan meditasi gitu. Nah, itu nggak gitu gampang diterima. Jadi sebetulnya yang jadi hambatan itu adalah Hindu dan Islam. Gitu loh, intinya seperti itu. Jadi sebetulnya itu memang sudah ditanamkan dari dulu. Malah orang tua saya bilang, kamu boleh pilih agama apapun. Orang tua saya malah ateis ya. Kamu boleh pilih agama apapun, tapi jangan pilih agama yang sembayangnya ke tembok. Kita hadap tembok kan. Ya, Mikov itu kan gak hadap tembok. Jadi mana ada orang sembayang pakai hadap tembok katanya. Nah, itu ceritanya. Kalau kita di Katolik kan ada salibnya. Kalau di Buddha ada dewa-dewanya. Kalau di Hindu ada patungnya juga, ya kan gitu. Ada batunya segala macam, ya kan gitu. Jadi ya itu. Artinya mereka merasa bahwa sembahyang ke tembok itu adalah satu hal yang mustahil gitu. Ngapain berhadap tembok terus jungkir balik begitu ngomongnya. Jadi ya nggak, sebaiknya jangan pilih itu. Itu kurang lebih. Tadi selain suka juga nggak mungkin saya masuk Islam gitu ya. Ya. Apa yang bikin kok hal itu benci sih kok? Apa karena isu teroris? Bukan. Jadi saya lebih condong untuk tidak suka Islam karena saya kan bapak saya kan pengusaha. Jadi saya melihat banyak maaf ya pejabat-pejabat yang selalu minta duit dan begitu saya lihat agamanya mayoritasnya Islam.
Sehingga timbullah presiden kurang enak, kurang baik lah gitu terhadap orang Islam gitu. Karena di Indonesia mayoritas Muslim. Ya, karena mayoritas Muslim kan gitu. Brazil beda lagi. Mayoritasnya beda lagi kan gitu. Cuma karena di Indonesia jadi begitu ngomong ini nyusahin melulu nih orang-orang Islam ini gitu. Jadi terbentuklah tadi ya apa namanya pandangan negatif gitu tadi. Ya itu yang membentuk gitu, kurang lebih ya. Kemudian apa sih kok tadi kan kalau kita ngobrol sebelum film ini ada rasa penasaran terhadap agama Islam gitu ya. Ya. Apa penasarannya apa dalam Islam itu apa? Di Islam itu semua jelas. Saya belum pernah temukan di Katolik maupun di Buddha. Semua jelasnya gini. Sholatnya jelas. 5 kali sehari. Puasanya jelas. Dan semua tertata dengan baik. Dengan bahasa-bahasa yang luar biasa indah di Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran ya, luar biasa indah. Dan itu jelas bukan buatan manusia. Karena nggak bisa ditiru kan. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, disitulah mulai timbul rasa, ini mungkin di sini nih Tuhannya. Intinya seperti itu. Awal mulanya baca, kan nggak mungkin kok Halid tiba-tiba ambil Quran, baca terus betul. artinya. Itu gimana awal mulanya kok Halid bisa berinteraksi dengan Al-Quran itu bagaimana sih? Ya, jadi saya sambung ya, setelah di Katolik, saya frustrasi. Ya. Berarti saya tidak menemukan Tuhan. Kalau gitu saya hidup apa adanya. Jadi hidup apa adanya artinya saya ya KTP Katolik, tapi nggak pernah ke gereja lah, nggak buat apa juga ke gereja. Lalu saya mulai bekerja. Saya awalnya itu saya bekerja di kasino. Jadi di kasino di Batam, 5 ruko, 4 lantai. Itu full. Dari pijit, amusemen, diskotik, karaoke, dan judi. Nah, saya manajernya. Nah, itu sempat saya kerja hampir 2 tahun di situ. Nah, ini kita bicara hidayah ya Pak ya. Makanya hidayah itu turun memang luar biasa. Jadi suatu hari saya off, tidak kerja. Biasanya saya nggak pernah pulang, jadi kerjanya tidak normal lah gitu. Saya masuk kerjanya itu jam 9 malam. Pulangnya itu jam 11 pagi. Jam 10-an lah. Jadi boleh katakan tuh hidupnya terbalik. Dengan orang lain ya, terbalik. Nah, suatu hari ketika libur, iseng-iseng saya berkaca di depan cermin. Saya lihat waktu itu badan saya beratnya itu tinggal 70 kilo. Sangat kurus dan pucat. Lalu timbul pemikiran, ini kalau saya mati ini, saya nggak punya Tuhan, saya mau cari siapa nanti di sana. Posisi waktu itu. Ini bagaimana ini? Saya bisa aja setiap saat mati kan. Apalagi pekerjaan saya resikonya kan berat. Terus kalau saya nggak menemukan Tuhan, entah saya ke sono mau kemana? Gua ke Katolik kagak aktif. Yesus mungkin nggak kenal sama saya, apalagi Siddhartha nggak kenal, kan ribet kan urusannya. Nah, disitulah hidayah turun, saya putuskan, saya harus tinggalkan kasino ini. Dalam kondisi serba berkecukupan. Saya tinggalkan kasino, saya berangkat ke Jogja. Dengan catatan juga, kebetulan di situ teman juga ada buka kafe di Ambarukmo, Hotel Ambarukmo. Begitu tiba di Jogja, turun dari pesawat, yang pertama saya menujunya adalah ke Ambarukmo. Ternyata Ambarukmo yang lagi dirubuhin. Mau diganti sama Carrefour kalau nggak salah tuh waktu itu. Nah, teman saya sudah nggak ketemu. Nah, saya tanya orang-orang security di sana, ternyata memang benar teman saya pernah ada di situ, cuma dia sudah pindah ke Australia. Jadi saya lost lah artinya. Tapi udah kepalang kan, ya udah saya menetap di Jogja waktu itu. Nah, ketika menetap di Jogja, bayangan kematian terus datang. Terus datang. Malah saya ada mimpi kakek saya datang, kasih peringatan, lu mesti kembali fitrah, apa segala macam. Jadi ketakutan terus. Mau tidur juga takut. Cuma ngeklub masih tetap. Karena kan konsep Batam masih saya pakai. Minum tetap. Kalau nggak minum tuh rasanya kok nggak bisa tidur. Gitu. Nah, terakhir saya putuskan bahwa mungkin Islam. Tiba-tiba ya? Mungkin Islam. Nah, lalu saya cerita ya.
Saya kalau mau cari ulama, mestinya kan ke masjid. Gitu. Nah, saya pas hari Jumat itu, sholat Jumat berjamaah, saya pergi ke masjid. Nah, herannya hari itu, semua kiai gak masuk, sakit katanya. Jadi saya gak sempat ketemu kiai, gak sempat ketemu ustadz lah. Gak ada ustadznya katanya. Nah, terus akhirnya jalan-jalan-jalan sampai ke Museum Kereta. Itu ada satu kantor HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Ada namanya Pak Gonang. Saya telepon Pak Gonang, kan ada nomor teleponnya kan. Saya bilang, Pak Gonang, saya namanya Santoso Halim. Saya mau masuk Islam. Kaget Pak Gonang. Maksudnya apa? Ya maksudnya saya mau masuk Islam. Ya kalau gitu datang aja ke rumah, dikasih alamatnya, saya datang. Dia tanya, saya dari mana? Saya bilang, saya dari Batam. Tampang saya memang nggak karuan waktu itu, karena kan suka mabuk ya. Dia lihat ini orang nggak jelas nih. Jadi dia belum berani Islam kan, dia bilang, oke nggak apa-apa, nanti kita hubungkan. Lalu dia bawa saya ke seorang Habib, ya, namanya Habib Mansur Ridho Al-Hasni, beliau sudah almarhum. Diomelin mereka semua. Ini orang mau masuk Islam kok ditahan-tahan. Ini hidayah jangan main-main. Nanti kalau sampai ini orang meninggal, lu tanggung jawab lu semua lu. Pada diem. Saya belum paham waktu itu. Saya belum paham. Udah kapan mau Islam? Ya, Bib, hari Minggu aja, Bib. Kenapa hari Minggu? Nggak, Sabtu saya masih mau ke klub. Saya masih ke diskusi Sabtu. Saya masih minta waktu lah untuk saya happy terakhir ya gitu kan. Kan selalu ada happy terakhir. Jadi mabuk saya sebetulnya Sabtu itu. Mabuk, paginya saya datang masih bawa minuman dan bawa rokok, alkohol. Habib bilang, ini parah sekali. Ini kamu tadi malam kemana? Saya ke klub. Kenapa ke klub? Ya kan terakhir. Penutupan. Oke, kalau gitu kamu pergi wudhu. Oh, kamu belum ngerti wudhu katanya. Udah kamu saya kasih kado, kamu mandi dulu kayak apa, kayak jangan bawa begitu katanya. Ini pada serem nanti yang datang lihat kamu begitu. Ya udah saya ikutin beliau, saya mandi. Ternyata setelah mandi udah kumpul tuh dari Muhammadiyah, NU, Persis. Pokoknya kelompok-kelompok itu sama perwakilan dari kayak semacam kantor agama lah, urusan agama. Udah kumpul di situ. Nah, termasuk Pak Gonang gitu loh. Udah katanya, udah selesai. Habib kasih saya kopiah. Pakai tuh kopiah, tuh baju belum ganti ya, saya bilang kan tadi malam, tapi saya udah bersih-bersihin. Agak mending lah, agak gitu bau. Masih setengah beler tuh. Karena bambunya belum hilang kan. Udah, terus begitu dituntun, saya membaca 2 kalimat syahadat. Nah, herannya ketika saya baca 2 kalimat syahadat, ini air mata mengalir gak berhenti-berhenti. Gak tahu kenapa. Ada perasaan kayak apa sih? Kayak sedih, ada perasaan gembira, campur baur dari satu. Nangis, terseduh-seduh, padahal nggak ada apa-apa. Nah, udah selesai. Saya kan penasaran, saya tanya, Bib, kenapa sih saya nangis? Bib, saya dipukul orang aja nggak pernah nangis. Saya bilang, ini kenapa saya nangis? Oh, itu begini katanya. Kamu nangis itu, Bapak nangis itu karena gini. Karena sebetulnya rohnya Bapak itu mau kembali ke Islam. Tapi fisiknya selalu menahan. Nggak mau. Karena ini, karena itu nggak mau. Nah, begitu Bapak pasrah dan ada hidayah turun, antara badan dan roh menyatu jadi satu. Siapa bisa tahan kalau udah begitu? Ya udah pasti nangis. Kenapa? Karena bahagia. Roh dan badan itu bisa bersatu, itu bahagia. Oh begitu ya, Bib. Ya, kalau gitu, alhamdulillah saya bilang ya, bisa bersatu. Oke, sekarang kalau gitu, Bib, saya mau minta tolong diajarin sholat ya, baca-baca sedikit Al-Quran. Ini aja, kamu itu bukan anak kecil katanya. Belajar aja di masjid. Nah, dia kasih saya Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, sambil menunggu waktu sholat, saya buka tuh Al-Quran. Nah, saya lihat, bahasanya indah sekali, walaupun belum gitu paham ya. Indah sekali. Nah, disitulah saya punya semangat untuk saya mulai belajar sholat di masjid. Itu ceritanya. Nah, itu panjang tuh ceritanya belajar sholat, mengalami juga beberapa hal. Tapi alhamdulillah, malamnya, saya kan disadarkannya itu siang, jam-jam 9. Malamnya itu tidur seperti bayi. Udah nggak perlu minum lagi. Berarti ini ada penghematan ini masuk Islam.
Ada keberuntungan penghematan kan, berarti dua botol bir aja udah berapa duit kan. Ini ada penghematan. Berarti ini positif kan? Gitu loh. Nah, saya bisa tidur dengan nyenyak. Nah, lanjut, akhirnya saya mulai belajar sholat. Ya, yang pertama tantangan terberat adalah sholat subuh. Gitu. Nah, saya tinggalnya kan di semi hotel. Namanya juga kelas Batam ya. Jadi kita masih terbawa lah gaya Batam. Nah, pagi hari waktu subuh waktu saya mau sholat, pintunya udah dikunci. Karena di situ kan banyak mobil. Nah, jadi udah dikunci. Ada penjaganya. Penjaganya Islam, tapi subuh kagak sholat, gak bangun. Nah, Allah memberikan kemudahan pada saya waktu itu adalah saya maklum bahwa si bapak yang gak sholat ini mungkin karena capek. Jadi saya gak mau ganggu. Akhirnya saya loncat pagar supaya bisa ke masjid. Nah, itu saya lakukan berulang-ulang. Sempat suatu kali saya itu dalam kondisi kurang seger mungkin ya. Loncat pagar, kena durinya, kena kawatnya, dia kan ada kawat berdurinya, sobek. Begitu sobek, saya sampai masjid, saya cuci pakai, habis wudhu saya cuci, tapi tetap aja ada darah. Nah, ketika pulang dari masjid, kalau di Jogja, habis sholat subuh itu ada tausiah, tidak langsung bubar. Jadi habis tausiah, saya pulang, ketemu sama penjaga ini. Nah, penjaga ini bilang, Pak, itu kakinya kenapa kok sobek celananya? Saya bilang, nggak apa-apa, ini cuma kesandung. Kesandung di mana sampai sobek? Apa berantem atau apa gitu loh. Kayaknya si penjaganya pengen tahu gitu. Nah, terus saya kasih tahu, Pak, ceritanya begini, Pak. Nah, saya ceritakan gitu. Nangis Bapak. Saya sedih katanya. Saya malu sebagai orang Islam, saya tidak punya semangat seperti Bapak. Ya nggak apa-apa, saya bilang, Bapak kan capek. Allah Maha tahu. Ya kan? Ya, saya waktu itu nggak pernah ada perasaan mau koreksi. Ya udah biarin aja. Nah, alhamdulillahnya besok pada salat subuh dia sudah rapi, pakai sarung, pakai kupiah, dia udah sholat, udah kita sholat bareng. Jadi artinya di sini adalah bahwa perubahan pertama yang saya rasakan adalah bahwa akhlak saya berubah. Saya menjadi lebih lembut, tidak beringasan, lebih mau mengerti orang. Nah, itu terjadi. Nah, istri saya masih belum Islam. Istri saya Kristen. Nah, mungkin karena perubahan itulah istri saya merasa nyaman bahwa Santoso ini tidak lagi minum, tidak bawa minuman. Karena kalau wudhu itu kan badan kita senantiasa bersih. Jadi lebih nyaman. Terus wajahnya berseri-seri, dia nyaman rasanya. Dia juga akhirnya minta masuk Islam. Bukan karena dipaksa. Bukan, saya malah bilang sama dia, kamu jangan masuk Islam, ikut saya. Nanti kamu nyasar, saya bilang. Saya sendiri juga belum paham. Enggak, saya mau masuk Islam. Nah, istri saya waktu masuk Islam lebih parah lagi, itu sampai jungkil-jungkil tuh. Gitu. Nah, waktu itu Habib Mas Hurido juga yang sahadatin. Dan itu terjadi di Islamic Center Jogja waktu itu. Dan kebetulan ada kumpul 40 kiai. Jadi istri saya alhamdulillah diislamkan, disadatkan di depan 40 kiai. Yang Islamkan luar biasa. Makanya. Ya alhamdulillah waktu itu memang ada perasaan bahagia. Gitu. Itu kurang lebih sekelumit cerita ya. Itu harta sih udah mulai mau habis, handphone tinggal satu, harganya cuma 300.000, udah nggak tahu lagi bagaimana mau bayar nih. Nah, tapi yakin aja tuh, slow aja santai gitu. Berarti yang jadi titik balik Pak Halim memutuskan masuk Islam itu, untuk membelajar Islam itu yang lebih dalam tuh apa tuh kira-kira? Kematian. Kematian tadi ya? Ya, jadi saya dikasih bayangan kematian. Mati lu mau kemana? Nah, itu terakhir yang di ini. Kalau di konsep di agama sebelumnya memang tidak dibahas bahwa nanti kalau misalkan mati akan ada reinkarnasi atau apa gitu. Kalau di Buddha memang ada cerita reinkarnasi, tapi saya nggak terlalu dalami. Karena kalau reinkarnasi kita bisa jadi kucing, bisa jadi pohon kan gitu kan, sesuai perbuatan kita. Nah, kalau di Kristen kan udah pasti masuk surga ya kan, tapi kok simpel banget gitu ya, kayak kalau sekarang baru ngerti 1 minggu 1,5 jam bisa masuk surga, enak juga tuh.
Simple banget kan gitu loh. Kita setengah mampus nih, kita puasa macam-macam, itu aja kita masih ragu, walaupun semua Islam dijamin untuk masuk surga gitu. Kurang lebih gitu. Jadi memang agak unik ya, agak unik. Toh ada yang ini nggak, ada kejadian khusus ya yang membuat benar-benar yakin gitu ya, selain dari kematian gitu ya, ada yang unik atau kejadian yang benar-benar ya di luar persangkaan paling. Ya, jadi memang sebagai mualaf ya, kita juga mau sampaikan kepada mungkin mualaf yang menonton acara ini, jangan takut ketika kita diuji. Itulah kesempatan kita semakin diperkuat. Sayang mengalami ujian sampai hari ini. Jadi udah 21 tahun saya menjadi Islam, menjadi Muslim, dan saya juga dicoba. Ya, setelah itu saya lanjut lagi ya. Setelah itu alhamdulillah saya direkrut karena Habib Masurido itu adalah penasehatnya Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau masih menjadi raja sekarang. Saya direkrut waktu itu karena dia juga udah habis, direkrut menjadi kepala divisi perdagangan di perusahaan daerah sebagai tenaga ahli, karena saya bisa bahasa Mandarin. Waktu itu kebetulan ada hubungan kerjasama dengan Guangzhou, antara Jogja dengan Guangzhou sebagai sister city ya waktu itu. Saya sempat bekerja di situ selama hampir 4 tahun. Aman dah ceritanya, jadi makan aman, tinggal aman sambil belajar gitu. Tapi belum, setelah selesai, setelah kontrak habis, saya mulai mencoba untuk berusaha sendiri karena sudah punya sedikit persiapan uang kan. Saya berangkat ke Bandung, jualan roti bakar. Ternyata di Bandung ramenya cuma sebulan, 2 bulan. Habis itu sepi, bangkrut. Bangkrut, udah gak punya penghasilan, bangkrut. Dan terus terang waktu itu kan saya kos ya di Bandung. Saya kos di Bandung, kebetulan yang ibu kosnya itu orang Muslim. Begitu dengar saya bangkrut, dia ketakutan gak dibayar. Jadi pas itu mau masuki bulan-bulan puasa lah. Jadi kita diminta keluar dari kosan. Ada rasa sakit hati waktu itu. Kenapa kok orang Islam tega banget gitu ya. Tapi karena akidah kita kuat, tauhid kita merasa ini proses. Jadi kita nggak salahkan. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Diusir ya usir. Akhirnya saya tinggal sama tantenya istri, kebetulan ada di Bandung. Tantenya istri, usahanya itu rentenir. Tapi sebagai misionaris di gerejanya. Jadi misionaris yang merangkap rentenir. Boleh, nggak apa-apa. Karena itu bantu orang juga katanya. Mungkin misinya dari situ. Di situ. Nah, ujian terberat itu pada saat itu. Jadi waktu itu saya tinggal di sana, saya harus ikutin semua aturannya tante. Jadi minggu saya ke gereja, puasa saya nggak boleh puasa, sholat saya nggak boleh sholat, hanya pada saat dia kan bang keliling tuh ceritanya tuh. Pada saat dia keluar ya kita sholat. Jaga-jaga, istri saya jaga di pintu, saya sholat, nanti saya jaga di pintu, istri saya sholat. Nah, yang paling sedih pada saat puasa, karena pada saat puasa kita disuruh ikut makan. Nah, pada saat makan itulah kita mohon ampun pada Allah. Ya Allah, moga-moga ya Allah tahu hati kita, karena terpaksa. Tapi Allah ijabah doa kita. Satu, lemah banget. Nah, karena duit gak ada, buat Bandung kita gak ada kenalan, ya kan? Akhirnya hampir 1,5 bulan kita tinggal di situ. Nah, suatu hari ada kesempatan sholat Jumat, saya ketemu dengan beberapa orang jamaah yang kebetulan simpati. Waktu itu belum ada Mualaf Center. Simpati, menanyakan kondisi saya karena lihat saya wajahnya kan bukan wajah Sunda. Ya, ini wajah-wajah orang perang kan. Gitu. Jadi ditanya dari mana segala macam, udah ngomong panjang lebar. Wah, mereka kaget. Ternyata saya berada di tempatnya orang Kristen. Gitu loh. Akhirnya diminta udah pindah aja. Dikasih kos. Jadi carilah kos di Cimahi. Kosnya kiri kuburan, kanan kuburan. Kos yang paling murah waktu itu. Karena memang duitnya cukup untuk itu kan. Jadi saya kos di 2 lantai, saya kos di lantai bawah. Yang paling serem lah pokoknya. Tapi alhamdulillah di situ saya kan sering lihat kuburan. Jadi saya kembali diingatkan bahwa kita akan ke situ nanti satu saat. Kembali lagi saya diperkuat. Saya merasa yakin waktu itu.
kuat sekali. Nah, habis itu saya baru dapat pekerjaan yang lebih layak, nah, dan seterusnya. Panjang nih ceritanya. Ini mesti berseri kayak gitu. Nah, nanti bisa di Kohalim channel. Channel ya, Kohalim channel kita ada bikin. Ya. Jadi itu kok tadi ujian-ujian yang sudah dilewati oleh Kohalim sebenarnya dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa jangan kira setelah beriman tidak diuji. Betul. Kata Allah akan diuji gitu ya. Nah, beberapa mualaf memang tidak menyadari bahwa itu adalah ujian-ujian yang diberikan oleh Allah untuk menguji dia masih beriman nggak kuatnya. Gitu betul, ya. betul. Di sini Kohalim memegang teguh akidah tadi ya. Alhamdulillah. Kok sekarang kita mau ke poin berikutnya, perbandingan dan pemahaman ya. Jadi udah sedikit story-nya diceritakan. Kemudian apa sih kok perbedaan terbesar yang Kohalim rasakan antara Buddha, Katolik, dan Islam? Ini mudah-mudahan jadi edukasi ya kepada penonton satu cerdas atau Kohalim channel ya. Apa kok kira-kira perbedaan tadi? Ya. Jadi perbedaan yang paling mendasar itu adalah bahwa kita Tuhannya jelas, ya kan? Tuhan kita Allah, ya kan? Di agama sebelumnya. Di agama Islam. Oh, ya. Kalau agama lain kan saya nggak temukan, agak bingung lah gitu. Nah, maksudnya di agama sebelumnya kan jelas dalam arti bisa membayangkan, bisa memvisualisasi kan? Ya, jadi itu. Yang kedua adalah bahwa ajaran kita jelas, Nabi kita jelas. Terus semua yang ada di Al-Quran jelas. Semua pertanyaan ada jawabannya. Apapun yang kita alami, kalau kita mau rajin, kita buka Al-Quran, maka sudah ada jawabannya. Ya, gitu. Jadi udah intinya seperti mualaf diuji. Ya, sudah ada di Al-Quran. Yang jangankan kita Nabi aja diuji, emang siapa lu? Kan gitu. Sekelas Nabi ya. Sekelas Nabi loh diuji, apalagi kita modelnya kan. Jadi alhamdulillah ada perasaan memang berbeda, nggak bisa disamakan. Agama Islam nggak bisa disamakan, karena agama Islam memang punya punya panduan tersendiri gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Masih soal tentang Tuhanan nih kok. Kita balik lagi situ ya. Setelah di Buddha tadi lama ya, terus di Katolik 4 tahun, bahkan di Kristen juga sampai ke karismatik tadi ya. Sekarang mendefinisikan Tuhan itu seperti apa sekarang? Sebetulnya kita nggak mampu untuk mendefinisikan Tuhan. Dan itu bukan hak kita. Dan itu jangan coba-coba lakukan. Karena Nabi Musa sendiri ketika mau lihat Tuhan, dia sampai pingsan kan. Dikasih cahaya doang tuh. Ya. Ibarat kata, apa kita siap? Gitu. Jadi akhirnya, saya tidak lagi punya pertanyaan untuk mencari Tuhan. Ibarat kata, saya merasa bahwa Tuhan tiap hari menatap saya. Cuma saya harus jaga-jaga diri. Ya kan, supaya jangan sampai kepeleset kan gitu. Jadi nggak ada lagi cerita Tuhan itu sebagai materi, sebagai satu bentuk manusia, apa sebagai satu bentuk barang gitu loh. Terlalu rendah kalau kita bicara gitu. Kita ini ciptaannya loh, gitu loh. Jadi udah tidak lagi dipertanyakan soal itu. Itu konsepnya. Benang merahnya perbedaan yang paling utama beda agama sebelumnya dengan Islam itu. Kalau saya melihat Islam itu tidak cari kuantiti, lebih banyak cari quality. Karena saya masuk Islam tidak dengan iming-iming. Saya masuk Islam tidak dengan sistem sales. Gimana maksudnya? Nah, sales begini. Jadi ada satu aliran di Kristen itu pakai sistem multi level. Jadi artinya saya masuk Islam, kalau saya bisa bawa 2 orang masuk Islam, saya ada rewardnya. Masuk Kristen, saya ada rewardnya. Dan seterusnya. Gitu. Jadi memang konsep kita bukan konsep domba yang hilang. Beda. Kalau konsep kita kan hidayah. Siapapun nggak bisa jadikan kita Islam kalau memang hidayah tidak ada. Kan gitu. Jadi ini jelas konsep yang sangat fair ya saya pikir ya. Jadi nggak ada pengaruh gitu loh. Ya, artinya hidayah itulah yang berkuasa. Dan hidayah itu dari Allah. Nah, Nabi sendiri juga dijawab seperti itu kan. Itu hidayah, itu hak prerogatifnya Allah kan gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi itu perbedaan. Benang merahnya. Sekarang kita mau ke poin setelah Kohalim masuk Islam nih. Masuk Islam itu bagaimana ya? Bagaimana Islam itu mengubah pandangan Kohalim terhadap
hidup dan tujuan Kohalil. Ya. Bagaimana? Ya, jadi kalau kita bicara hidup, kalau sekarang prinsip saya ada hidup ya untuk mencari amal, untuk persiapan ke akhirat, gitu. Kan gitu. Jadi hidup ini adalah untuk cari amal. Makanya kita bikin channel Kohalim TV. Tujuannya adalah untuk dakwah. Kalau tujuan dakwah itu gak tersampaikan, berarti kan kita gak dapat amal. Makanya kita cari amal. Jadi berusahalah cari amal. Gitu. Makanya saya pensiun, saya cari amal. Gitu loh. Saya gak mau lanjutkan lagi dengan urusan dunia kan. Nah, kita tahu diri lah. Usia kan sudah 60 lebih nih. Ya kan, ibarat kelihatan muda. Cuma usianya udah 62 loh bos. 62, kalau kita lihat Nabi kan 65 ya. Sisa 3 tahun lah kurang lebih kan. Kalau ada bonus ya alhamdulillah kan. Kalau enggak juga kita harus siap. Kan gitu. Nah, padahal amal yang kita cari pun sebetulnya nggak sebanding. Tapi minimal kan ada berusaha. Kan gitu. Tinggal rahmat Allah aja yang bisa kasih. Nah, tadi kata-kata berusaha tadi ya, saya kembangkan. Setelah jadi seorang muslim ya, udah mualaf lagi nih kok. Betul. Udah jadi mualaf muslim ya. Muslim mualaf muslim. 2005 berarti 2004. 2004. Berarti 26 tahun. 21 tahun. 21 tahun ya. 21 tahun. Udah jadi seorang muslim yang seorang taat lah. Tadi tentang berusaha tadi. Nah, sekarang apa aja nih kira-kira yang mau atau sudah dilakukan oleh Kohalim di Bogor Timur ini? Ya. Mungkin kalau Kohalim berangkatnya dari seorang yang dulunya bukan Islam, sekarang menjadi seorang Islam. Perhatian maksudnya, ada orang mualaf yang sesat gitu ya, atau ada orang yang bingung mau masuk Islam, sehingga saya kayaknya harus bergerak di bidang ini dakwah. Bisa diceritakan nggak sepak terjang Kohalim masuk ke dunia dakwah gitu? Ya, jadi ketika tahun 2023 saya merasa bahwa saya harus bergabung di lembaga mualaf. Nah, waktu itu kebetulan saya sebelumnya sebetulnya saya sudah lakukan, maksudnya sedekah, kemudian zakat harta segala macam. Cuma kok kayaknya kurang maksimal ya, gitu loh. Akhirnya saya cari-cari, kayaknya kita butuh lembaga. Nah, waktu itu saya mendapati sosok yang luar biasa, yaitu Coach Stephen ya, almarhum Coach Stephen. Beliau dengan begitu totalitas gitu loh, betul-betul lillah. Jadi saya terharu, kemudian saya pengen bergabung. Nah, waktu itu saya coba hubungi, akhirnya saya bergabung dengan Mualaf Center Indonesia Peduli di tahun 2023. Nah, alhamdulillah sejak bergabung sampai hari ini 2023 sekarang udah 2025, sudah pernah sahadatin orang kurang lebih ada sekitar 10 yang sahadat. Sahadat dengan saya udah ada 10, alhamdulillah. Makanya saya merasa bahwa ada perjuangan dakwah yang sudah saya lakukan. Tapi nampaknya itu masih belum memenuhi apa yang saya nazarkan kepada Allah, bahwa saya mau berdakwah full ya. Makanya saya bikin namanya channel Kohalim. Oh, sekarang berarti sudah? Ya, sudah ada channel Kohalim. Jadi tiap pagi saya ada program namanya Secangkir Kopi Pagi. Di situ saya tukar sharing dengan kebetulan ada sedikit lah subscribernya sekitar 300-an. Saya sharing dengan mereka dengan bahasa-bahasa, bukan bahasa ulama, tapi bahasa-bahasa pengalaman mualaf lah. Kita sharing tiap pagi sekitar 10-15 menit. Itu sebetulnya menjadikan satu bukan pelampiasan ya, tapi satu nazar yang mulai saya bisa penuhi. Gitu. Dan itu makanya saya bikin channel Kohalim itu tujuannya itu, yaitu dakwah. Gitu. Ini tuh bikin peluang Kohalim. Ya. Karena selama ini kan belum dikeluarkan, jadi ibarat kata kependem kan. Karena mengikuti program lembaga kan jelas tertata ya. Jadi makanya saya bikin sendiri supaya maksudnya pribadi dakwah itu lebih mudah gitu loh. Dan beberapa mualaf yang mungkin sudah pernah sahadat dengan Kohalim, mungkin juga ada beberapa mualaf yang juga konsultasi gitu ya. Ya. Itu ada yang kira-kira
unik, menarik, atau ada yang kira-kira bisa di-share nggak sama Pak Halid? Jadi artinya gini, mualaf-mualaf yang saya sahadat ini tentu dari latar belakang yang berbeda-beda. Awalnya mualaf memang begitu dia sahadat, itu mengalami satu gejolak yang luar biasa. Jadi kalau dia disuruh ngaji apa segala macam tuh dia belum siap. Makanya saya selalu tekankan kepada mualaf yang baru sahadat, sudah nggak usah pusing-pusing, belajar sholat dulu aja. Belajar sholat, bacanya nanti lanjut. Jadi memang tahap per tahap. Jadi konsep saya lebih ke konsep door to door. Jadi saya datangi mualafnya, saya tanya kabarnya gimana, saya ngopi bareng gitu kan. Jadi kita bergantian gitu loh. Intinya seperti itu. Itu yang sekarang saya lakukan karena saya pernah bikin pengajian tapi mereka malu untuk hadir. Jadi lebih baik ke door to door lah konsepnya gitu. Itu yang sudah saya lakukan. Nah ini nanti tanggal 23 Februari kita mau menggembirakan mualaf. Jadi gini, jadi jangan jadikan mualaf sebagai objek untuk sesuatu yang sifatnya perlu dikasihani, bukan itu. Jadi saya mau lebih tekankan adalah saya mau menggembirakan mereka untuk memasuki bulan suci Ramadan. Karena karena gini, mualaf selama ini kan konsepnya hidup cari makan, tiba-tiba disuruh nggak makan puasa. Maksudnya apa gitu loh. Nah, ini kan perlu diberikan penjelasan. Makanya tanggal 23 saya akan mengadakan acara itu dan nanti untuk kajian mengenai akidah dan tauhid akan disampaikan oleh Ko Donditan. Kebetulan beliau juga mualaf kan. Jadi mualaf ketemu mualaf nih, gitu loh. Pas gitu loh. Nah, Ko Donditan juga udah oke. Nah, tinggal kita adakan di Masjid Al-Uqwa di klaster Bukit Rosela di Citra Indah City. Nah, di sini, maksudnya di lingkungan ini. Alhamdulillah, moga-moga banyak orang yang bersimpati ya. Gitu. Amin, amin, amin. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Membantu dengan subscribe, like, and share video ini. Jika ada tanggapan, silahkan masukkan di kolom komentar. Hijrah Mualaf Channel, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.